Jadi kan pada saat di sekolah mungkin ya khususnya parkiran motor selalu penuh dengan kendaraan motor. Lalu kami berpikir salah satu ya bagaimana caranya, yaitu dengan transportasi yang nol emisi karbon atau ramah lingkungan. Yaitu transportasi yang menggunakan listrik. Kendaraan listrik. Selain halte pintar itu ada filter asap, kemudian ada ini pengerim dari solar cell. Jadi beberapa itu sudah cukup sangat menarik, tapi yang lolos yang diambil ini stasiun charging. Nah, mungkin saat ini kan baru marak untuk menggerakkan masyarakat menggunakan kendaraan listrik ya Mas karena dalam rangka untuk emisi karbon dikurangi, supaya tidak banyak karbon. Selamat datang di podcast Urip Urup, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Urip Urup, selamat berjumpa pemirsa. Semoga pemirsa selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya kehadiran tamu-tamu terhormat ini, Bu Susi. Nama lengkapnya siapa Bu Susi? Sri Susila Ningsih. Sri Susila Ningsih, guru fisika di SMA Negeri 1 Blora. Dan ini adik-adik siswa kelas 11 jurusan IPA. Mungkin boleh diperkenalkan, Dek, namanya? Nama saya Ines Nasala Akta. Oh, yang satunya? Nama saya Tatit Mukti Mahanani. Ya, ini benar-benar di masyarakat Blora sudah cukup menjadi pembicaraan ini, Bu Susi. Ada 2 siswa di SMA Negeri 1 ini menciptakan alat untuk penambah daya cas motor listrik, sepeda listrik yang diberi nama halte pintar hybrid. Wah, ini kan luar biasa, halte pintar hybrid. Mungkin awam bayangke halte pintar itu untuk mintarkan apa, hybridnya kayak apa. Mungkin pertama-tama Bu Susi ini dulu kami ingin mengulik latar belakangnya penciptaan ini. Kalau nggak salah Bu Susi ini yang menjadi pembimbing adik-adik kita ini ya. Latar belakang penciptaan alat ini kayak apa Bu Susi? Mungkin secara singkat bisa diceritakan Bu Susi? Iya. Memang ini ada lomba dari Toyota Ecoyouth, suatu kompetisi lingkungan yang diperuntukkan anak-anak SMA, MA ataupun SMK. Nasional kelasnya, nasional, iya tingkat nasional. Maka pada saat saya lihat website di Toyota Ecoyouth, kemudian dibuka karena tidak setiap tahun buka. Dulu waktu ada pandemi sempat kosong, kemudian 2012, kemudian sekarang ada 2012 itu tahun TIY berapa Mbak itu ya? Pak Idris. Nah, jadi saat ini TIY 13 ya. Begitu ada, kami mengajak anak-anak. Kebetulan karena saya ngajar fisika, setiap kali ngajar itu saya selalu memotivasi anak untuk ayo ikut lomba, ayo ikut lomba. Jangan jangan malu untuk menunjukkan karya. Nah, jadi juara itu nanti, yang penting itu harus berani menunjukkan kita berkarya dulu. Saat itu ada 8 proposal yang kami kirim, jadi ada 16 siswa. Karena satu tim itu ada 2 orang. Nah, ternyata pada saat lolos 100 besar itu kita lolos, yang diambil hanya halte pintar Mas ya. Jadi dengan judul halte pintar kita. Itu kalau di beberapa media sudah menyebutnya halte pintar hybrid. Gitu ya. Awalnya ada beberapa proposal itu. Selain halte pintar ini apa, Bu? Selain halte pintar itu ada filter asap. Kemudian ada ini pengerim dari solar cell. Jadi beberapa itu sudah cukup sangat menarik, tapi yang lolos yang diambil ini stasiun charging. Nah, mungkin saat ini kan baru marak untuk menggerakkan masyarakat menggunakan kendaraan listrik ya Mas karena dalam rangka untuk emisi karbon dikurangi. Nah, supaya
tidak banyak karbon. Berarti ini Toyota sendiri kan pingin lah ambil peran bagaimana pengurangan karbon ini sehingga mengadakan lomba. Ya, ini salah satunya kebetulan yang dititipkan adik-adik ini yang ikut lomba itu halte pintar hybrid, menciptakan sebuah alat itu untuk penambah daya motor listrik itu yang tanpa menimbulkan karbon itu kan Bu. Terus informasinya ini kan adik-adik ini yang Bu Susi bimbing ini kan sudah masuk 25 besar nasional Bu ya. Itu pesertanya sampai berapa Bu Susi waktu itu? Barangkali ada informasi Bu Susi itu. Kalau semuanya atau yang diambil 25 besar? Enggak, yang awalnya kan yang tentunya kan sebelum 25 besar itu bisa 100 besar, 50 besar. 1000 proposal itu pada awalnya. Pada tahap pertama. Gelombang pertama. Ya, itu 1000 ya. Lebih ya. Saring, akhirnya sekarang tinggal 25. Dan adik-adik dari SMA Negeri 1 Blora ini salah satunya masuk 25 besar. Ini kan prestasi yang luar biasa. Artinya memang urip itu kudu urup. Artinya urip itu harus bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat. Yang jelas berkat bimbingan Bu Susi ini adik-adik menciptakan suatu alat yang saya yakin next ke depan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Blora khususnya, tapi barangkali kalau nanti ini bisa juara 1 dan ini dipatenkan, ini kan manfaatnya ini bisa se-Indonesia. Dan lebih lagi manfaatnya ikut berperan aktif mengurangi karbon. Ya, ini yang memang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat, gitu. Terus ini Bu Susi, mungkin ini siapa panggilannya? Ines, terus Mbak Tatit. Mbak Tatit. Ya, Ines Tatit. Waktu itu kok terpikir ide ini bisa muncul kok membuat satu alat ya, alat ini menciptakan sehingga tercipta halte pintar yang di alun-alun itu dekat Taman Love itu. Awalnya kayak apa ini? Mungkin Mbak Ines dulu, nanti Mbak Tatit ya? Itu nanti nambahi. Gitu. Jadi pada awalnya kami itu sudah melakukan survei itu Pak, dari parkiran di sekolah kami yang ternyata itu penuh dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Sedangkan menurut riset dari kami, bukan riset, kami membaca-baca beberapa artikel itu. Artinya gini Mbak Ines, survei ini survei di lapangan juga dilakukan dengan survei pustaka. Ya tentunya gitu kan. Ya, jadi monggo Mbak Ines lanjut ya. Berawal dari itu ditambahi sama Tatit. Ya, monggo Mbak Tatit kok muncul ini loh, ide memunculkan alat ini loh Mbak Tatit. Jadi kan pada saat di sekolah nih khususnya parkiran motor selalu penuh dengan kendaraan motor bakar fosil. Lantas kami juga menemukan data bahwa ternyata itu karbon yang paling banyak disumbangkan di bumi berasal dari transportasi bahan bakar fosil. Lalu kami berpikir salah satu ya bagaimana caranya, yaitu dengan transportasi yang nol emisi karbon atau ramah lingkungan. Yaitu transportasi yang menggunakan listrik, kendaraan listrik. Lalu pada saat kita ingin mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, itu otomatis menimbulkan opini masyarakat seperti ini. Loh, kalau saya pakai sepeda listrik terus gimana? Stasiun charging, charging gitu. Atau mungkin pemikiran yang paling sederhana, suatu saat kita itu kehabisan listrik di jalan, masa harus nuntun pulang ke rumah kalau nggak ada stasiun itu. Seperti ini. Ini kan ide yang cemerlang ya Bu Susi ya. Saya pikir dari ilmu murni fisikanya kan Bu Susi.
ini kan untuk menciptakan alat pintar yang hybrid ini tentu kan butuh ilmu yang terapan. Dari ide ini mungkin Bu Susi mengarahkannya kemana? Misalnya menggandeng dengan mitra luar, karena kan kebetulan ini yang namanya SMA umum ini tidak SMK kan, mungkin pelajaran di persoalan permesinan, peranu itu kan kurang. Itu mungkin bisa diceritakan Bu Susi? Iya. Setelah kami lolos 25 besar, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan dari perencanaan kami, kami akan membuat alat. Kemudian tentunya kami menggandeng bengkel, karena kami diperbolehkan untuk menggandeng bengkel. Jadi kami pemikirnya, kemudian kami membuat konsep, kami membuat konstruksi alat, sampai terbentuk halte pintar itu. Jadi ada bengkel yang selalu membantu kami, mulai dari awal. Jadi awal itu pada saat membuat konstruksi itu dengan ukuran berapa, itu semua sudah kami hitung. Jadi kira-kira kalau berada di jalan, itu terpaan mobil, itu anginnya berefek pada kincir, sehingga kita tidak membuat terlalu tinggi, Pak. Kalau terlalu tinggi, antara mobil sama kincir jaraknya terlalu jauh, nanti nggak berasa. Jadi supaya ada efeknya, wus gitu, berarti kincirnya bisa ada terpaan itu juga. Maka kita buat kincir juga tidak terlalu tinggi, hanya 3 meteran, 3 meteran dari dasar ya, dari tanah itu. Itu kalau ditempatkan di pinggir jalan gitu aja, begitu ada kendaraan sehingga. Betul. Ini menarik sebelum ke sana ini Mbak Ines sama Mbak Tatit. Sebetulnya cara kerja alat ini yang adik-adik ini bikin ini kayak apa sih sampai halte pintar hybrid menggunakan listrik? Saya mendengarkan listrik ini juga pakai solar cell, terus ada tenaga kincir angin itu sistem kerjanya mungkin secara singkat bisa diceritakan alat-alat yang adik-adik bikin ini. Jadi pada alat halte pintar itu terdapat beberapa komponen. Di antaranya 2 buah kincir angin, sumbu vertikal, 3 sumbu, kemudian ada 2 generator, panel surya, lalu ada controller, di box ada inverter, kemudian ada aki, dan stop kontak yang dilengkapi dengan saklar. Gitu. Lalu kalau untuk cara kerja halte pintar ini menghasilkan listrik, pada saat ada angin itu menghembus kincir, bilah kincir otomatis kan bilah itu berputar gitu, dan kincir itu wonten porosnya yang terhubung dengan poros generator, sehingga generator berputar menghasilkan listrik dengan arus AC. Di generator sendiri itu sudah dilengkapi dioda rectifier, sehingga nanti outputnya itu berupa arus DC. Itu kalau dari energi anginnya. Gitu. Kalau cahaya mataharinya nanti diubah listrik oleh panel surya, outputnya berupa arus DC. Selanjutnya setelah diubah arus dari kincir dan panel itu disatukan di controller. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk disetabilkan tegangannya. Kalau penyetabilan ini artinya kan nanti kalau orang pakai ngecas di situ itu ya paling nggak merusak baterai akinya yang pakai, lalu dan lain kan harus stabil ya Bu ya Susi ya itu. Lalu gimana Mbak? Setelah dari controller, arus listrik akan masuk ke baterai. Baterai nanti diisi oleh arus yang dari controller itu Bapak. Nah, controller juga berfungsi buat memutus arus secara otomatis. Jadi apabila baterainya itu sudah penuh, maka controller akan memutusnya. Sehingga tidak akan terjadi overcharging Karena pada baterai sendiri juga memiliki kapasitas. Selanjutnya itu tadi ada inverter. Arus dari baterai itu digunakan untuk menghidupkan inverter. Nah, tadi kan sudah ada stop kontak juga. Nah, stop kontak ketika dibuka itu sudah otomatis on karena sudah dilengkapi dengan saklar. Dan ketika kita menggunakannya, otomatis inverter juga akan nyala. Dan ketika sudah selesai menggunakannya dan kita melepasnya, kemudian menutupnya, otomatis juga inverter juga akan berhenti atau akan mati dan arus akan berhenti.
Ini sebuah sistem alat yang benar-benar ini sudah modern loh, khususnya ya yang diciptakan oleh anak-anak itu. Itu kalau nggak salah mulai ditempatkan di tempat umum kapan itu Bu Susi? 17 Desember kemarin. 17 Desember dan saya melihat sendiri itu banyak warga masyarakat juga sudah memakai alat ini kan, yang itu kan paling tidak ini bisa bermanfaat dan nanti bisa ini diciptakan hak paten, bisa diproduksi secara massal, ditempatkan di tempat-tempat umum. Satu, SMA 1 Negeri Blora mempunyai andil di masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, punya andil juga untuk pengurangan karbon ya. Ini kan yang mungkin justru misi utamanya di situ itu. Saya yakin next ke depan penggunaan motor yang menggunakan bahan bakar fosil itu saya pikir proses ini nanti suatu saat akan menjadi listrik semua. Ya, listrik semua sehingga alam kita, udara kita ini tidak dipenuhi oleh karbon, tidak berwarna begitu. Ini Bu Susi butuh berapa lama ini untuk merakit ini sampai terus akhirnya memberanikan diri ini alat ini bisa dipakai, terus akhirnya dipasang di tempat umum yang sekarang ditempatkan di alun-alun itu Bu Susi. 1 Oktober itu kita baru mulai lolos 25 besar, kita langsung bergerak karena 1 bulan kemudian kita sudah diminta reportnya, laporannya. Maka saat itu juga kita langsung datang ke bengkel, kemudian langsung ngonsep konstruksi dan lain-lain. Kisaran 2 minggu itu sudah jadi. 2 minggu cuma jadi, 2 minggu doang itu. Kemudian kita pasang di sekolah dulu, Pak. Oh, untuk uji coba, untuk uji coba. Kita uji coba di sekolah dan saat itu kebetulan teman-teman mereka ada sih yang pengguna sepeda listrik, ada 10-an kalau tidak salah. Nah, itu ikut ngecas dan lain-lain. Paling tidak sebelum saya pasang di tempat umum, di sekolah sendiri itu sudah terjadi sosialisasi. Nah, jadi anak-anak sudah sosialisasi sama siswa, bapak ibu guru, orang tua siswa. Ya paling enggak kan mereka berinteraksi itu loh ada alat bisa ngecas di situ, alat bisa ngecas di situ. Sampai ada tamu banyak kemarin saat Ilusa yang baru-baru ini ya, khususnya ya. Bisa melihat secara langsung realnya itu seperti apa, halte pintar dan bisa mencoba untuk ngecas. 17 Desember baru kita pasang di alun-alun. Saya pribadi itu juga punya sepeda listrik Bu, tapi belum pernah nyoba ngecas yang di alun-alun itu. Itu adik-adik ini Mbak Ines sama Mbak Tadit ya. Kalau kita ngecas di haltenya jenengan karya jenengan di Atu itu sama enggak? Waktu ngecas itu kita pakai listrik di rumah sama kalau ngecas di sana itu kira sama? Sama karena tegangannya sama 220. Itu tegangan 220 juga Pak. Itu kan tadi mereka cerita ada inverter itu ya Pak ya. Inverter itu dari DC yang dari aki kemudian masuk ke inverter diubah menjadi AC 220 sehingga sama juga seperti di rumah kita. Ya, cuma sana tenaga penggeraknya ada beberapa unsur tadi ya Bu ya tenaga matahari, kincir, itu. Tapi outputnya masih 220 juga sama seperti listrik PLN. Ya, itu keluarnya juga sudah DC. AC 220. AC 220 ya. Iya. Seperti kita di rumah pakainya kan 220 AC, Pak. Itu saya ini kan masyarakat ini kan sudah mulai tahu ada karya adik putra putri bimbingannya Bu Susi, ada alat di sana kan sudah mulai memakai itu. Kalau nanti pemakaian sepeda listrik ini kan tiap terus berkembang ya, tambah itu colokannya saya lihat tadi 3 atau 4 ya, 4 itu kalau nanti sudah ramai kurang itu Bu Susi itu nanti mungkin beberapa di alun-alun, di Blok D atau ditambah lagi di tempat-tempat keramaian umum mungkin pasar situ makmur itu ya, tapi terpenting ini bagaimana mudah-mudahan itu nanti bisa keluar sebagai juara karya-karya adik-adik yang dari SMA Negeri 1 Blora ini ya.
Mudah-mudahan ini tidak hanya mengharumkan nama SMA Negeri 1 tapi mengharumkan Blora secara keseluruhan Jawa Tengah nantinya. Ini kebetulan Jawa Tengah cuma Blora aja, Bu? Iya, Jawa Tengah hanya SMA 1 Blora. Berarti boleh saya simpulkan Blora ini ya wis juara 1 di Jawa Tengah karena mewakili Jawa Tengah kan nggak ada saingannya kan adik-adik ini ya. Ini bener saya ini awam, nggak ahli di kelistrikan, nggak ahli di perbengkelan. Ini saya bayangke anak SMA ini nggak SMK loh, Bu. Ya kalau SMK gitu mungkin pelajaran apa perbengkelan, perlistrikan ada lah. Ini SMK yang mata pelajarannya fisika juga fisika umum. Fisika umum. Belum terapan ya. Itu sudah bisa menciptakan kayak gini. Kalau nggak salah saya dengar informasi SMA Negeri 1 Blora juga pernah mempunyai prestasi di nasional tahun berapa, Bu? 2015 kita menciptakan alat apa itu? Juara Toyota Eco Youth juga menciptakan kincir angin sumbu vertikal dan solar cell untuk perangkap serangga di sawah. Saat itu untuk identifikasi serangga di sawah. Kebetulan saya juga pembimbingnya. Serangga ini maksudnya serangga kayak apa, Bu? Kalau di sawah, di sawah itu kan ada wereng, ada kundep dan lain-lain. Itu masuk di suatu terowongan. Nah, terowongan itu di atasnya ada lampu. Jadi sifat dari serangga itu kalau ada cahaya dia akan datang. Betul. Dia akan masuk diperangkap, kemudian seminggu sekali diidentifikasi. Ternyata ada wereng. Kalau ada wereng saat itu juga harus segera diatasi. Artinya tidak membasmi secara keseluruhan, tapi paling ora bisa sebagai sinyal deteksi dini bahwa di area ini ada wereng, ada hama apa. Betul, ya. Cuma mungkin sosialisasinya aja yang kurang, Bu. Prestasi itu yang sudah sudah juara juga barangkali saya melihat kan belum dipakai di beberapa daerah Blora petani-petani kita ini mungkin nanti perlu satu sosialisasi, dua kepedulian dari pemerintah daerah. Nah, ini karya anak-anak ini satu. Kalau sudah menjadi juara ini paling enggak kan secara kredibilitas dan lain-lain sudah bisa dipertanggungjawabkan. Untuk membantu saudara-saudara kita yang petani itu kenapa ini nanti dipatenkan dan mungkin penciptaannya diperbanyak sehingga bisa diterapkan di beberapa petani itu karena kan selama ini memang musuh petani itu kan hama. Ya, kalau hama di samping mungkin pupuk musim, tapi kalau misalnya hama itu juga menjadi musuh utama lah para petani itu ya. Terus rencana ke depan ini, Bu. Rencana ke depan nanti setelah ini dinilai lagi dari 25 besar itu. Kalau nanti misalnya ini bisa juara 1. Saya sendiri selaku warga Blora berharap ini tidak berhenti karya adik-adik ini sekedar memperoleh juara. Terus hadiah dari Toyota itu tadi mata berapa, tapi yang terpenting ini bisa diterapkan di masyarakat. Tentu ya dalam hal ini memang kepedulian dari pemerintah daerah kan ada. Ini ya paling tidak urut-urutannya dihak patenkan ya, setelah itu nanti diproduksi massal. Kan produksi massal ini bisa lah nanti lewat kolaborasi kerjasama dengan BUMD yang ada di Blora untuk memproduksi massal ini atau bagaimana itu. Mungkin sedikit harapan dari Bu Susi terhadap ini kan kebetulan karya nyatanya sudah ada ya, Bu ya. Next ke depan beberapa murid harapan Bu Susi ya kepada anak-anak didik yang ada di SMA 1 itu kayak apa, Bu? Ya paling enggak kan gini, bisa menciptakan satu karya yang tentunya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, Bu. Mungkin bisa sedikit dikemukakan harapan Bu Susi, Bu, untuk anak-anak SMA 1 Blora ini. Ya. Untuk siswa-siswa kami, Pak, karena kebetulan kami sering membimbing anak-anak dalam lomba. Jadi harapan kami memang pada saat
mereka lomba dan menang, selain ada kesinambungan, kesinambungan itu berarti seperti yang Bapak utarakan tadi, pada saat kita menang tidak berhenti sampai juara saja, tetapi kita tetap bersosialisasi dengan harapan mungkin Pemkab akan menggandakan halte pintar ini sebanyak mungkin, karena memang sangat bermanfaat ke masyarakat, supaya lebih banyak karbon yang kita kurangi, itu harapan kami. Kemudian dari siswanya sendiri Pak, karena ada piagam atau sertifikat, itu sangat bermanfaat untuk mereka. Karena nanti pada saat mereka cari perguruan tinggi negeri dalam SNBP, itu piagam atau sertifikat sangat bermanfaat. Apalagi ini tingkat nasional. Betul. Nilainya kan luar biasa ini ya Bu ya. Jadi saya juga berterima kasih pada panitia, kemudian juga siapa yang membuat lomba untuk siswa, karena pada saat anak-anak berkarya mereka dapat sertifikat, mereka dapat poin untuk SNBP. SNBP itu perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Ini kan luar biasa ini Mbak Ines, Mbak Tati ini. Kalau nanti jenengan juara 1 dapat piagam ya Bu ya, itu dapat poin. Sehingga kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dimudahkan, sangat dimudahkan. Bahkan mungkin perguruan tinggi milih kalau di Semarang Undip ya, mau di ITB Bandung atau mungkin di beberapa kota besar itu. Ini kan luar biasa. Yang terpenting manfaat ini kan di samping untuk pribadi adik-adik ini, untuk masyarakat juga masyarakat ada. Itu juga ada. Masyarakat itu saya berharap kalau ini nanti booming di Blora dan ini bisa diterapkan di beberapa tempat di Blora, barangkali di wilayah lainnya kan juga sudah ikut juga meniru ini juga. Secara tidak langsung sinyal untuk mengurangi karbon ini kan muncul dari Blora ini, ini bisa digaungkan, bisa nganu gitu. Mbak Ines ini Mbak Tatit, mungkin tadi belum terungkap. Kendalanya, kesulitan ini untuk menciptakan alat ini nih apa? Kan tadi ya omongannya yang enak-enak, ngerti-ngerti sudah menciptakan alat itu dan sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan. Kendalanya apa, Mbak? Mereka itu anak OSIS Pak, banyak kegiatan. Jadi kami itu harus merencanakan tiap hari Sabtu Minggu atau pulang sekolah absen. Ayo kita bergerak. Wah, Bu Susi kan intinya kan ngentong itu ya. Ayo karena adik-adik ini kan mereka juga aktif di OSIS. Iya. Itu semuanya harus jalan, Pak. Nggih. Kalau boleh ini misalnya nggak rahasia Bu, untuk menciptakan alat yang sekarang dipasang di alun-alun itu butuh biaya berapa? Butuh 13 jutaan. 13 juta. Terus perawatannya kayak apa Bu? Itu kan perawatannya. Ya, perawatannya kan di dalam itu ada aki. Aki itu pakai aki basah, sehingga nanti kalau air akinya habis ya kita tambah. Ya, jadi ada maintenance-nya dan itu tidak terlalu sulit. Karena orang awam pun bisa melakukan, tidak harus orang ahli Pak. Iya. Tapi paling tidak sementara ini karena itu kan punyanya adik-adik ini ya, SMA 1 ini. Maintenance ini kan dari tim sudah ada. Artinya kan di masyarakat umum kan tidak sementara kan tidak boleh ngulik-ngulik itu kan. Kalau misalnya sampai nanti keliru, sampai apa, maintenance itu kan ada. Itu. Ini kira-kira pengumuman lomba ini yang tingkat nasional ini, yang 25 besar ini, sudah ada jadwal, sudah ada jadwal dari Toyotanya itu kapan? Kalau dari jadwal itu 20 Januari ya, tapi mudah-mudahan nggak berubah. Semuanya itu kan ada situasi dan kondisi. Jadi seperti kemarin Pak, kemarin anak-anak itu waktu tes, pada saat mereka tes, saya sebagai guru pembimbing kan nggak mungkin untuk meminta, ayo sekarang juga bikin laporan, ayo sekarang juga nyatet itu berapa tegangan generator, tegangan solar cell, nggak mungkin. Kita stop dulu, karena mereka biar fokus belajar. Jadi dua-duanya jalan, akademisnya bagus, lombanya juga jalan. Gitu. Ini perlu manajemen waktu dan pengarahan dari Bu Susi selaku pembimbing. Kalau enggak,
nanti misalnya punya prestasi di lomba, sementara akademisnya jeblok atau mungkin agak kurang. Harus seimbang. Ya, apalagi kan adik-adik ini pengurus OSIS, kegiatannya di luar ini juga banyak. Ya, ini perlu manajemen. Tapi sesuai timeline-nya dari Toyota itu nanti 20 Januari itu sudah ada pengumuman. Satu, ini yang terakhir mungkin Bu Susi. Sejauh mana kemarin itu dukungan dari pihak sekolah untuk ini lomba ini kan, karena lomba ini ya Bu Susi selaku pembimbing, terus ini Mbak Ines, Mbak Tatit ini peserta. Ini kan mewakili institusi SMA Negeri 1 Blora. Ya, mungkin tadi belum sempat dikemukakan. Sejauh mana peran dukungan dari pihak sekolah, Bu? Ya jelas pada saat kami juara 25 besar itu kan sudah dikatakan juara ya Pak ya. Juara nasional 25 besar itu kami sudah disupport. Begitu besarnya support sekolah sampai pada saat kami membuat produk halte pintar itu ada sekitar 13 jutaan, kemudian saya masih ada dana untuk kegiatan final. Kemudian kita belum punya sepeda listrik Pak pada saat itu. Padahal kami itu selalu untuk menganalisa, untuk ngecek, untuk mencatat, itu kan kita harus ada, kita punya sepeda listrik dong. Jadi gimana cara ngecasnya, speknya gimana. Termasuk uji cobanya itu harus pakai sebenarnya. Sekolah itu memberikan sepeda listrik untuk kami. Itu salah satu bentuk support-nya dari sekolah. Tapi sejak awal-awal pun misalnya baru bikin proposal 100% kan ya juga sudah ada support. Sudah. Karena pada saat proposal dikirim itu ada tanda tangan kepala sekolah. Kepala sekolahnya Bu sini Bu Dr. Randa Yuni Nikmati, MPD. Itu memang setahu saya kan dia juga selagi anak didiknya itu untuk kegiatan positif itu pasti support lah, yang setahu saya ini, apalagi ini di tingkat nasional. Ini mewakili SMA Negeri 1 Blora. Ini mewakili Kabupaten Blora dan sekarang sudah masuk 25 besar ya. Mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan Bu kepada Pak Bupati, Pak Dr. Haji Arif Rohman, bahwa ini ada anak-anak kita yang benar-benar potensi, mempunyai prestasi ini, ya paling nggak dukungan moral atau mungkin suatu saat yakin saya bisa dipanggil ke pendopo untuk bercerita bagaimana ya prosesnya ini dan lain-lain. Tapi harapan kami kan satu, ini Mbak Ines, Mbak Tatit, kalau juara jenengan mau melanjutkan perguruan tinggi sangat-sangat mudah karena ada fasilitas. Ya, kalau juara 1 tanpa tes. Ya, itu karena nasional, bahkan di tingkat Jawa Tengah pun sudah ada nilainya sebetulnya itu, tapi mungkin tidak harus tetap melalui tes, tapi kan ada poinnya ya, itu pasti dihitung poin-poin yang kayak gitu itu. Baik Bu Susi, Mbak Ines, Mbak Tatit, terima kasih ya atas kesempatannya bincang-bincang kita hari ini ya. Saya selaku warga Blora dan kebetulan saya kan alumni SMA Negeri 1 Blora. Saya itu angkatan 82 Bu Susi, Mbak Ines. Jadi kakak ya sebetulnya enggak kakak, sudah Mbak ya, saya senior ya. Kebetulan memang banyak alumni SMA Negeri 1 Blora ini yang benar-benar hebat ya, berhasil baik di bidang pemerintahan, baik di bidang swasta dan lain-lain. Kalau kemarin saya melihat waktu Ilusa itu ya, reuni Ilusa itu, waduh itu luar biasa. Sayang kemarin bersamaan itu saya juga ada jadwal lain. Terima kasih sekali lagi Bu Susi. Mohon maaf, nanti saya berharap kalau nanti sudah ada pengumuman, diberi informasi, kita akan podcast lagi lah, ya podcast kayak gitu. Itu yang terpenting, ilmu ini, prestasi ini bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Seperti di beberapa podcast sebelumnya dengan banyak pihak itu Bu Susi, kami selalu menekankan bahwa urip urup ya, yang namanya hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Iya, harus urup.
Ya, itu seutama-utamanya manusia itu kan harus berguna bagi orang lain, bagi sesama. Ini kan luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama ini diraih oleh murid-murid SMA Negeri 1 Blora, tapi yang kemarin-kemarin juga sudah juara. Ini nanti next di berikutnya. Ini ditiru ada beberapa mungkin adik kelas ya, generasi penerusnya selalu prestasi, umumnya prestasi mengharumkan SMA Negeri 1 Blora, mengharumkan Kabupaten Blora. Termasuk bukannya kita riak khususnya di era-era yang internet serba internet yang kayak gini ini, begitu medsos yang begitu luar biasa ya, media online yang begitu biasa, kita nggak usah dikatakan kalau kita itu mensosialisasikan siapa kita itu, kita jangan takut sombong. Saatnya di era sekarang ini jangan yang penting Tuhan Maha Tahu lah, kita sudah berangan, tapi manusia, masyarakat juga bisa diberitahu. Butuh informasi, ini diinformasikan. Saya yakin karya adik-adik ini yang berkat bimbingan Bu Susi itu tentunya nanti kan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekarang pun karena ada beberapa media online yang sudah mulai mengangkat itu, tapi bagi yang mungkin masyarakat pinggiran yang mereka belum gemar membaca berita berapa kan belum tahu. Oh itu loh, mau ngecas di alun-alun itu sudah ada dan gratis nggak dipungut biaya apapun. Ya ini mudah-mudahan menjadi benar-benar tonggak sejarah yang ada di SMA Negeri 1 Blora. Demikian pemirsa, kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada informasi yang belum secara tuntas belum saya sampaikan, tapi saya berharap pertemuan kali ini dengan Bu Susi dan 2 orang muridnya ini ya yang sekarang ikut lomba di tingkat nasional ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Blora khususnya, dan saya berharap next ini masyarakat secara luas. Satu, bahwa tujuan lomba ini kan bagaimana ikut andil mengurangi karbon ini ya Bu. Itu kan utama. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.